Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman, Pak Afnan, dan juga Prof. Donanta. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Sinaga dengan NPM 2006 Di sini kami akan membahas mengenai SWOT dari ide usaha bisnis kami, yaitu Lensmart. Boleh next. Untuk beberapa konten yang ada di PPT ini bisa dilihat pada uh, PowerPoint yang berikut. Boleh next. Oke, sebenarnya mungkin kita akan menjelaskan mengenai SWOT itu sendiri. Apa itu SWOT? Sebenarnya SWOT ini adalah merupakan suatu tools atau alat di mana kita bisa menganalisis sebuah ide usaha bisnis ataupun hal lainnya, di mana beberapa aspek yang bisa kita analisis itu ada 4 poin utama, yaitu keunggulan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, manfaat dari SWOT ini sebenarnya sangat banyak, di mana kita bisa melihat dari bagaimana potensi yang akan kita dapatkan dari ide usaha bisnis kita, kekurangan, dan juga peluang-peluang yang ada, dan juga ancaman-ancaman dari persaingan yang ada. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Irma Harjati Hara, MPM 2006533194. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strength dari ide usaha kami. Sebelumnya, ide usaha kami adalah suatu produk aplikasi pencarian foto dengan menambahkan fitur face recognition dengan menggunakan AI, yaitu bernama Lensmart. Dan di sini kekuatan dari produk kami, di mana kita bisa memberikan pengalaman untuk konsumen yang lebih baik, di mana dengan kemampuan untuk mengenali wajah, aplikasi kami dapat menyarankan foto-foto yang lebih relevan dan bisa membuat album secara otomatis berdasarkan orang-orang yang tersebut. Selanjutnya, terdapat pencocokan wajah yang cepat, sehingga memfasilitasi pencocokan wajah secara cepat dan efisien, sehingga berguna dalam konteks keamanan, identifikasi, atau pencarian data yang besar. Selanjutnya ada keamanan atau privacy juga, di mana penggunaan face recognition dalam aplikasi foto bisa membantu dalam keamanan data dengan memastikan hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke koleksi foto tertentu yang mungkin berisi informasi pribadi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Hasna Fitriasi dengan NPM 2006525406. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai weakness. Yang pertama ada belum menemukan developer yang sesuai. Nah, selain mengonfigurasikan rekam jejak dan portofolio full stack developer, Lensmart menargetkan bisnis jangka panjang sehingga garansi dan fasilitas pendukung seperti bandwidth juga turut menjadi perhatian dalam mencari developer untuk Lensmart. Nah, selanjutnya yang kedua ada fitur pemindai wajah yang rawan salah, penggunaan kacamata, masker, dan atau kosmetik, serta kondisi cahaya yang gelap saat pemindaian wajah mampu menjadi alasan tidak terdeteksinya wajah konsumen. Dan yang ketiga ada pembagian komisi yang tinggi. Pembagian komisi sebesar 60% untuk pihak Lensmart dan 40% untuk fotografer atau penjual foto dirasa sangat tinggi sehingga memberatkan fotografer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Christian Jonathan, NPM 206578596. Di sini akan melanjutkan untuk materi mengenai opportunities dari ide kami Lensmart. Jadi peluangnya di sini adalah kami punya target market yang luas karena ide kami ini cocok untuk menjangkau berbagai kalangan konsumen mulai dari anak-anak, remaja atau hingga dewasa atau usia lanjut tergantung kapan ide kami ini digunakan, produk kami ini digunakan untuk event atau acara tertentu. Jadi ide ini bisa menjangkau market yang luas dari berbagai background dan berbagai kalangan. Lalu kompetitornya yang masih minim di Indonesia sendiri. Karena sejauh ini baru ada kompetitor itu di 2 negara di luar negeri. Tapi untuk Indonesia itu belum ada kompetitor yang bisa menyediakan konsep seleksi foto menggunakan artificial intelligence atau AI. Jadi bisa menjadi sarana untuk memperkuat image branding dari Lensmart itu sendiri. Jadi ketika orang mendengar masalah mengenai seleksi foto menggunakan AI, orang akan teringat dengan Lensmart karena belum adanya kompetitor di Indonesia sendiri. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali saya Zaidan Ramadana Lesna dengan NPM 20065757171. Mungkin slide-nya bisa kembali lagi. Oke,
Berarti bisa ke opportunity. Baik, melanjutkan tentang opportunities. Jadi yang opportunity selanjutnya adalah online sales growth. Karena bisnis ini merupakan berupa aplikasi online, sehingga mudah dijangkau oleh semua kalangan atau semua orang. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa akan terjadi peningkatan pengguna yang terjadi secara online tersebut. Lalu untuk opportunities yang terakhir, yaitu raising social consciousness. Jadi karena berkembangnya media sosial di zaman ini, di zaman digital ini, maka akan memudahkan bagi bisnis kami itu Landsmart untuk uh, menumbuhkan kesadaran di masyarakat terkait bisnis kami ini. Mungkin selanjutnya boleh di next. Oke, perkenalkan nama saya Gildian Atala Dwi Putra dengan NPM 20065749995. Di sini untuk thread yang pertama di sini bisa dilihat di intense competition, di mana sebenarnya ada beberapa aplikasi serupa yang mungkin pernah kita gunakan seperti Google Drive, terus Google Photos, kemudian ada juga yang sekarang dipakai Microsoft Photos. Nah, di sini juga banyak banget yang bisa diakses secara online dan tentunya gratis. Dan bisa memuat lebih banyak penyimpanan dibandingkan Landsmart dengan harga yang lebih murah atau bahkan gratis. Disruptions tuh dalam aplikasi penyimpanan foto itu mencakup evolusi teknologi yang memperkenalkan inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI untuk pengolahan foto, dan keamanan data yang lebih kuat dengan enkripsi lebih canggih, integrasi yang lebih erat dengan platform yang lain. Nah, kalau misalnya kita bisa ambil contoh, di mana di Google Photos ini dia memiliki keamanan data yang jauh lebih kuat karena memang menggunakan platform yang terpercaya, dan di sini juga peningkatan kapasitas penyimpanan cloud serta pendekatan baru dan dalam cara orang mengakses dan menggunakan layanan penyimpanan foto online juga yang pasti berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yang pasti terjadi adalah cyber security risk, di mana resiko dari cyber security meliputi potensi kebocoran data, data pribadi seperti wajah orang yang mungkin akan mudah lebih tersebar akibat pelanggaran keamanan. Kemudian ada risiko kehilangan kontrol akses terhadap foto-foto pribadi, rentannya terhadap serangan malware yang dapat mengancam keamanan data, seperti kalau misalnya ada virus yang masuk, kemudian ada risiko kurangnya enkripsi yang dapat menyebabkan akses ilegal terhadap data yang disimpan. Kemudian juga ada kekhawatiran akan akses privasi yang meragukan yang mungkin terjadi seperti penggunaan data orang tanpa izin, atau penjualan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Baik, perkenalkan nama saya Yusrilianto Raihan Alfarizi dengan NPM 265757190. Boleh di next mungkin ke ancaman selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait ancaman pada bisnis ini. Yang pertama, tingkat penggunaan internet yang rendah. Jadi mungkin ada di beberapa wilayah tingkat penggunaan internet yang rendah atau infrastruktur yang kurang dapat mengakses dari aplikasi yang kami buat. Dan juga yang kedua ada perubahan dalam kebiasaan konsumen. Jadi di sini maksudnya adalah perubahan dalam kebiasaan konsumen dalam mencari, menyimpan atau berinteraksi dengan foto yang dapat memerlukan penyesuaian strategis. Ini misalkan dalam setiap kegiatan mungkin ada beberapa kebiasaan konsumen seperti memotret dengan kamera sendiri dan lain-lain. Sekian, mungkin boleh di next. Kemudian masuk ke strategic implementation. Sebelumnya perkenalkan saya Syahra Diba dengan NPM 2657500. Untuk
mengoptimalkan strength yang kita punya, kita bisa meningkatkan pengalaman pengguna melalui personalisasi pengalaman dan antarmuka pengguna intuitif. Maksudnya gimana? Yang dipersonalisasi untuk menyajikan fotografi yang sesuai dengan preferensi. Kemudian pengguna yang intuitif, yaitu mengoptimalkan antarmuka pengguna agar mudah digunakan, memungkinkan juga pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk menavigasi dengan lancar. Kemudian ada penerapan Face ID untuk pencocokan wajah yang tepat. Di sini terdapat keamanan transaksi menggunakan teknologi Face ID, dan kemudian matching otomatis menggunakan Face ID untuk mempermudah pencocokan fotografer dengan proyek yang sesuai dengan keahlian dan gaya mereka. Selanjutnya peningkatan keamanan pengguna dan fotografer. Jadi di sini ada verifikasi keaslian yang menerapkan verifikasi faktor termasuk verifikasi melalui email ataupun nomor telepon. Dan untuk memastikan keamanan akun pengguna dan fotografer. Kemudian ada proses pembayaran aman. Jadi memanfaatkan dan informasi pribadi pengguna dan fotografer. Boleh di next. Kemudian memberikan inovasi fitur tambahan seperti adanya augmented reality yang dengan memungkinkan pengguna melihat bagaimana hasil foto mereka akan terlihat di lokasi atau acara tertentu sebelum sesi foto dilakukan. AI editing assistance yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan saran dan bantuan dalam proses pengeditan foto atau meningkatkan kualitas hasil akhir. Kemudian ada pengembangan komunitas, ada forum dan program-program penghargaan, analisis data untuk peningkatan pelayanan, analytics untuk peningkatan platform, menggunakan analisis data untuk memahami tren pengguna, preferensi proyek, dan kinerja fotografer, sehingga dapat meningkatkan dan pengalaman kemitraan strategis dengan mengintegrasikan dengan platform lain, seperti menjalankan dengan platform lain terkait situs perjalanan untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas aplikasi freelance fotografer. Boleh di next. Di weakness dan mitigasi dari threats-nya itu, kita bisa melakukan peningkatan keamanan cyber dengan investasi dalam keamanan IT yang mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur keamanan, termasuk firewall yang kuat, enkripsi data end-to-end, dan pemantauan keamanan secara real-time. Kemudian peningkatan kesadaran keamanan melibatkan pengguna dan fotografer dalam program keamanan cyber untuk mencegah serangan phishing dan praktek keamanan yang buruk. Kemudian terdapat sumber mitra strategis untuk mengurangi pendapatan dari fitur premium. Jadi membuat model bisnis freemium yang dengan menawarkan fitur tambahan atau layanan premium kepada pengguna yang bersedia membayar. Dan terdapat inovasi produk dan layanan seperti penyemprotan teknologi. Jadi ada tim R&D yang melakukan riset dan pengembangan untuk memastikan bahwa aplikasi selalu menggunakan teknologi terbaru dan menjadikan aplikasi lebih unggul daripada pesaingnya. Kemudian ada peningkatan fungsionalitas, mengintegrasikan fitur dan layanan tambahan yang memenuhi kebutuhan. Boleh di Oke, perkenalkan nama saya Nabila Devi dengan NPM 20065757516. Untuk bagian action plan yang pertama, kita bisa melakukan pengembangan keamanan yang kuat, di mana kami akan memastikan bahwa aplikasi Lendsmart memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Kemudian ada pematuhan terhadap standar keamanan. Di sini kami akan memastikan bahwa keamanan aplikasi Lendsmart mematuhi standar keamanan. Untuk pengembangan keamanan dan pematuhan regulasi yang berlaku ini bisa dilakukan secara berkala pengujian dan perbaruannya agar tetap mematuhi perkembangan terbaru dalam standar keamanan. Kemudian ada kemitraan strategis. Di sini kami akan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yang akan memberikan nilai tambah pada aplikasi Lendsmart, contohnya pihak penyedia keamanan. Dan terakhir ada layanan pelanggan yang baik. Kami akan menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk menanggapi pertanyaan, masalah, atau saran dari pengguna terkait keamanan dan fungsionalitas aplikasi. Layanan pelanggan yang baik juga termasuk di dalamnya ada edukasi pelanggan tentang panduan dalam menggunakan aplikasi dengan aman dan efektif. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami FG4. Terima kasih.